Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulantika Yuliani, NIM 21217 dari kelompok 7. Judul materi ciri-ciri modal pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli. Adapun pengertian belajar menurut Ernest R. Hilgard adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Umumnya, setelah belajar seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Bicara mengenai teori pembelajaran, sebenarnya jenisnya cukup beragam. Di antaranya yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Selanjutnya, teori behavioristik. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Judge dan Belnier ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Yang ketiga, teori humanis. Teori belajar selanjutnya adalah humanis yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dan teori humanis adalah Abraham Maslow, yang definisinya yaitu teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik, guru, pengembangan potensinya. Ada beberapa faktor pendukung teori humanis, yaitu peran kognitif atau pemahaman seorang guru tentang ilmu pengetahuan dan peran afektif atau faktor mental yang membentuk individu. Yang selanjutnya, teori konstruktif. Teori konstruktif sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Yang selanjutnya, teori Gestalt merupakan percabangan dari teori kognitif. Teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog Jerman, yaitu Max Wertheimer. Dalam teori Gestalt, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Dan menurut para ahli, menurut Winkel, teori pertama datang dari Winkel. Menurutnya, belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Yang selanjutnya menurut Jamarah, bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Ketika melakukannya, gerak tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar mendapatkan dan melihat adanya perubahan. Yang selanjutnya menurut Ernest R. Hilgard, yaitu belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar, kemudian menimbulkan adanya perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya. Menurut Bonner, berpendapat bahwa dengan belajar kita dapat menunjukkan adanya perubahan yang relatif dalam perilaku jika terjadi karena adanya beberapa pengalaman
yang telah dialami dan juga latihan yang sudah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Bauer juga menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses kognitif. Di sini Bauer menjelaskan proses merupakan hal yang lebih penting dibandingkan hasil dari belajar itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Donatul Yuda, NIM 2120031. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan hasil makalah dari kelompok kami. Selanjutnya poin B, visi, misi atau tujuan pendidikan. Menurut Abuddin Nata, visi pendidikan Islam itu melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri, yaitunya membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah dan membawa rahmat bagi semesta alam. Sedangkan kata misi juga berasal dari bahasa Inggris mission, yang berarti tugas, perutusan, dan misi. Tujuan pendidikan dalam Islam secara umum adalah untuk membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi insan kamil yang beriman, bertakwa, dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan fitrah yang dibawanya sejak lahir. Fitrah yang dibawa manusia sejak dalam kandungan merupakan perwujudan komitmen antara manusia sebagai makhluk dan Allah. Sebagai khalidnya, komitmen yang sudah terbentuk itu harus diperkuat agar manusia tetap lurus mengikuti perintah Allah sebagai tujuan dalam penciptaannya. Selanjutnya, firman Allah yang menyatakan secara tegas tentang kebenaran itu, dengannya ada datangnya dari Tuhan, manusia dapat memilih siapa yang ingin beriman atau kafir. Tentu saja hal ini mempunyai implikasi terhadap kewajiban pendidik dan melaksanakan pendidikan oleh berbagai pihak yang mempunyai otoritas di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dari uraian di atas, kami simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, dan pendidikan Islam lebih mengutamakan akhlak. Secara lebih luas, pendidikan Islam bertujuan untuk yang pertama, membina akhlak, yang kedua, penguasaan ilmu, yang ketiga, keterampilan bekerja dalam masyarakat, yang keempat, mengembangkan akal dan akhlak, yang kelima, mengajarkan kebudayaan, yang kelima, pembentukan kepribadian, yang keenam, pembentukan kepribadian, yang keenam, menghambakan diri kepada Allah, dan yang terakhir, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Alina, NIM 2120033. Di sini akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri sebelumnya. Yang ke-C, pedoman bagi perbaikan pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen, dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki langkah-langkah dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran.
Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.